Kapal berlayar menjelajah samudra, bertualang mencari benua. Kisah bangsa tak mudah disangka, karena semua tergantung penguasa. Perkenalkan, gua Agent nomor 8 dan selamat datang di series Sarap, Sejarah Bangsa dan Peradaban, di mana kita akan membahas sisi menarik dan fakta dalam sejarah di dunia. Bila kalian suka dengan sejarah dan menemukan hal yang menarik, maka silakan like dan subscribe. Selain itu, kalian juga bisa memberikan komen untuk masukan dan saran agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian untuk kedepannya. Inilah video kedua dalam sejarah dinasti Tiongkok. Dalam video sebelumnya, gua udah bercerita mulai dari dinasti sebelum Masehi hingga ke periode menuju awal Masehi, yaitu dari dinasti Xia hingga ke akhir dinasti Han, tepatnya berada di periode Han Timur menuju ke periode tiga kerajaan. Jika kalian belum melihat video pertamanya, maka kalian bisa klik link di bawah ini. Sesuai namanya, ada tiga kerajaan selama periode ini, yaitu Wei, Su, dan Wu. Kalian yang biasa main Dynasty Kingdom di PS pasti sudah familiar dengan cerita tiga kerajaan ini. Periode ini dianggap sebagai periode sejarah yang dinarasikan dengan perebutan kekuasaan yang sangat epik dengan strategi militer dan membuat banyak orang kagum. Jadi, periode tiga kerajaan ini berawal pada tahun 189 ketika Kaisar Ling dari dinasti Han Timur meninggal dan mengangkat seorang kaisar muda yaitu Kaisar Xiao. Namun, terjadi kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran antara para kasim dan jenderal militer. Hal ini dimanfaatkan oleh Dong Zhuo, seorang negarawan Han Timur, untuk menurunkan Kaisar Xiao dan menempatkan orang lain, yaitu Kaisar Xian, di atas tahta sebagai Raja Boneka. Ini menimbulkan protes keras dari para pejabat istana dan pejabat daerah, sehingga banyak terjadi perang untuk menggulingkan Dong Zhuo. Akhirnya, pada tahun 193, Dong Zhuo terbunuh dalam pemberontakan, tetapi huru-hara tetap ada. Masa pemerintahan dinasti Han sangat lama akhirnya berada di ujung tanduk. Selama dua dekade terakhir dalam pemerintahan Kaisar Xian, ada banyak pembunuhan dan timbul pemberontakan, sehingga Kaisar Xian mencari perlindungan dengan seorang penguasa daerah bernama Cao Cao. Oleh karena itu, Cao Cao memerintah atas nama Kaisar dan memiliki jabatan sebagai panglima tertinggi dan berhasil mengumpulkan pasukan untuk mengantisipasi beberapa pemberontakan, di mana salah satu yang terkenal ada pemberontakan Turban Kuning. Kemudian, Cao Cao ingin memperluas kekuatannya lebih jauh ke selatan, namun dia dikalahkan oleh pasukan sekutu Liu Bei dan Sun Quan dalam pertempuran Tebing Merah. Pertempuran ini juga ada movie-nya dengan judul Red Cliff. Setelah mengalami kekalahan, kemudian ia menarik pasukannya kembali ke dataran tengah Cina. Cina pun terbagi menjadi tiga wilayah, di mana Liu Bei adalah pemimpin di wilayah barat daya, Sun Quan adalah pemimpin di wilayah tenggara, dan Cao Cao di utara Sungai Yangtze bersama Kaisar Han. Ya, saat itu masih pemerintahan Han Timur, dan pasti banyak yang mengira bahwa tiga negara sudah terbentuk saat Cao Cao masih hidup, padahal belum ada. Nah, kemudian ketika Cao Cao meninggal pada tahun 220 Masehi, putranya Cao Pi memaksa Kaisar Han terakhir untuk menyerahkan kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan Wei. Lalu, Liu Bei pun menamai kerajaan barunya menjadi Su dan Sun Quan mengukuhkan kerajaan Wu. Dengan demikian, dimulailah periode tiga kerajaan. Sepanjang periode tiga kerajaan, pertempuran antara tiga kerajaan ini tidak terhitung jumlahnya. Yang kemudian, akhir dari periode tiga kerajaan ini dimulai saat kerajaan Su takluk oleh kerajaan Wei, dan tahta kerajaan Wei kemudian dikudeta dan digulingkan oleh Sima Yan, cucu dari Sima Yi yang merupakan ahli militer tandingan Zhuge Liang. Lalu, tentara Jin Barat menaklukkan kerajaan terakhir Wu pada tahun 282, sehingga periode tiga kerajaan berakhir dan dimulai dinasti ke-6, yaitu dinasti Jin Barat. Lambat laun, Jin Barat yang didirikan oleh Sima Yan mengalami penurunan kualitas kepemimpinan, sehingga menimbulkan pemberontakan. Hal ini semakin melemahkan rezim, sehingga memberikan kesempatan bagi suku-suku asing nomaden untuk menyerang wilayah utara Jin. Setelah keluarga kerajaan Jin pindah ke daerah selatan Sungai Yangtze dan membentuk kerajaan timur, lembah Sungai Kuning di utara menjadi incaran suku-suku tersebut. Akhirnya,
suku-suku minoritas berhasil menaklukkan wilayah utara Cina dan secara bertahap mendirikan 16 kerajaan di utara. Periode perpecahan kerajaan Jin ditambah dengan perebutan daerah oleh suku-suku minoritas lain membuat Cina terbagi menjadi dua kubu, sehingga dinamakan dinasti utara dan dinasti selatan yang di dalamnya juga terdapat banyak kerajaan yang saling menyerang. Saat itu, Cina dalam kondisi tidak stabil dalam politik dan kekuasaan. Akhirnya, dua dinasti ini pun berhasil disatukan oleh kerajaan Zhou Utara yang dipimpin oleh Yang Jian dan mengubah nama dinasti menjadi dinasti Sui yang merupakan dinasti ke-7. Dinasti Sui cukup singkat memerintah sebagian besar Tiongkok, hanya bertahan selama 38 tahun. Namun, hasil dari dinasti ini sangat signifikan. Ini mengingatkan kita pada dinasti Qin pada Cina kuno yang merupakan dinasti yang pendek, sekitar 15 tahun, dengan penaklukan dan pencapaian yang luar biasa. Bagi kalian yang belum melihat video mengenai sejarah Cina kuno, maka klik link di bawah ini ya. Kebijakan utama dinasti ini adalah menyebarkan agama Buddha, mengembalikan kekuasaan birokrat Konfusianisme, dan memprakarsai proyek-proyek konstruksi yang melibatkan jutaan buruh, sehingga membuat orang-orang lebih miskin untuk proyek konstruksi. Jutaan orang terpaksa mengerjakannya. Diperkirakan bahwa mungkin setengah dari pekerja meninggal karena kerja keras dan kondisi buruk. Salah satu proyek besarnya adalah pembangunan Grand Canal untuk menghubungkan utara dan selatan dan membangun kembali tembok besar di sepanjang batas utara. Dinasti ini juga menggunakan Grand Canal untuk mengirimkan pasukan besar ke semenanjung Korea untuk menyerang Goguryeo, salah satu kerajaan di Korea. Ekspedisi ini melibatkan sekitar 1,5 juta tentara dan ribuan kapal. Namun, pasukan Goguryeo mengalahkan mereka semua. Ada banyak ketidakpuasan tentang hilangnya nyawa, kerja paksa, dan pajak yang berat. Hal ini menyebabkan meluasnya pemberontakan dan membuat Kaisar Yang dibunuh oleh penasihatnya sendiri. Kemudian, Li Yuan, salah satu gubernur yang masih sepupu Kaisar Yang, muncul sebagai penguasa yang kuat dan mendirikan dinasti Tang, yang merupakan dinasti ke-8 dan menyatakan dirinya Kaisar Goju. Melihat sejarah Tiongkok, kalian akan menemukan dinasti Tang adalah dinasti keemasan dalam sejarah Tiongkok kedua setelah dinasti Han, khususnya dalam sastra dan seni. Tang menjadi negara paling kuat dan makmur di Cina dengan kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan militer mencapai tingkat lanjut yang tak tertandingi. Dalam dinasti Tang ini juga terkenal dengan pemasyuri Wu Zetian, satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui pernah berkuasa di Cina. Masa kejayaan dinasti Tang adalah ketika dinasti ini di bawah pemerintahan Kaisar Taizong. Kekuatan nasional dan pembangunan sosialnya mencapai kemakmuran yang tak tertandingi. Ekonomi dan perdagangan berkembang, tatanan sosial stabil, bahkan batas-batas nasional terbuka untuk negara-negara asing. Dibandingkan dengan dinasti lain dalam sejarah Tiongkok, dinasti Tang memiliki sistem hukum yang paling komprehensif dan paling detail. Terdapat hukum pidana, hukum perlindungan dan pertahanan, hukum bagi aparat kekaisaran, dan hukum perkawinan. Peraturannya cukup lengkap dan ketentuan hukumnya agak ringkas. Dengan cara ini, tatanan sosial yang damai didirikan, memberikan contoh yang baik untuk dinasti-dinasti selanjutnya, dan bahkan untuk beberapa negara kekaisaran lainnya di Asia. Kekuatan militer dari dinasti Tang ini terkenal pandai menggunakan strategi dan cukup kuat melawan serangan kelompok etnis lain. Dominasi militer Tang mencapai daerah utara dataran Mongolia, Cina Timur Laut, semenanjung Korea Utara hingga Korea Barat Daya, bahkan kemudian wilayah dinasti Tang ini hingga ke Asia Tengah. Kemajuan juga dicapai dalam bidang pertanian dan industri kerajinan tangan, sehingga memberikan dorongan bagi kemakmuran bisnis domestik dan perdagangan luar negeri melalui jalur sutra. Selain itu, perdagangan juga dilakukan melalui jalur laut. Waktu itu, kapal-kapal Tang dapat melintasi Samudra Hindia hingga mencapai Teluk Persia. Bahkan, dalam catatan sejarah, armada Tang ini mencapai ke salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang dinamakan dengan Kalingga. Pada dinasti Tang ini juga ditemukan pertama kalinya uang kertas digunakan di Cina, bahkan di dunia. Namun, kedikdayaan dinasti ini mulai tergerus dan mengalami kemunduran. Ada 4 alasan yang menyebabkan kemunduran Tang. Pertama, adalah adanya dominasi Kasim selama dinasti ini yang tak tertandingi dalam sejarah Tiongkok. Jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan dinasti Han Timur dan dinasti Ming, di mana kekuatan Kasim mulai berkembang dan menjadi semakin kuat, sehingga mampu merumuskan kebijakan nasional, mengangkat dan memecat pejabat pengadilan, bahkan yang paling ekstrim adalah mengangkat dan memecat kaisar.
Ketika dominasi menjadi serius, kekuatan militer rezim pusat juga melemah. Selain itu, beberapa birokrat yang bijaksana sulit mengungkapkan ide-ide mereka. Akhirnya adanya perubahan kekuasaan antara Qasim dan birokrat ini sangat melemahkan kekuatan rezim pusat. Kedua, yaitu adanya wilayah separatis di dinasti Tang. Sebenarnya, wilayah separatis ini awalnya berasal dari pendirian daerah militer yang memang dibentuk kaisar untuk menjaga daerah perbatasan. Setelah adanya pemberontakan besar, Tang membentuk lebih banyak daerah militer untuk mempertahankan rezim pusat. Daerah ini pun diberikan banyak hak keistimewaan dan kekuatan militer. Namun akhirnya, secara bertahap berubah menjadi separatis. Bahkan secara perlahan, semua daerah separatis ini secara bertahap menjadi kerajaan kecil yang pasukan militernya hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Ketiga, yaitu adanya konflik internal dari pemerintahan yang menimbulkan perpecahan kelompok sehingga membentuk partai sendiri. Dalam membahas urusan negara, partai-partai ini biasanya memiliki pandangan politik yang berbeda dan mengadopsi kebijakan yang berbeda juga. Agar lebih keunggul dari kelompok lain, maka semua partai ini terjerat dengan perebutan kekuasaan. Akibatnya, semua prosedur internal ini peruntukan kekuatan rezim pusat. Yang terakhir adalah pemberontakan petani yang merupakan satu-satunya faktor eksternal yang secara langsung menyebabkan penurunan. Pada akhir periode, pencaplokan tanah cukup serius. Di bawah penindasan dan eksploitasi pemilik tanah, para petani mengalami kesulitan. Karena tahun-tahun perang, petani dikenakan pajak lebih banyak. Selain itu, para Qasim secara paksa menduduki tanah pertanian dan memeras uang mereka. Bahkan saat bencana alam terjadi selama bertahun-tahun sehingga hasil makanan menurun, Tang masih memberlakukan banyak pajak pada petani. Akhirnya, pemberontakan petani pecah dan salah satunya yang paling besar adalah pemberontakan Huang Chao, di mana pemberontakan petani ini sangat menguncang rezim Tang. Selama pemberontakan tersebut, para pemberontak berhasil merebut dan menjarah beberapa kota seperti Chang'an dan Luoyang. Meskipun pada akhirnya dapat mengalahkan para pemberontak, Tang tidak dapat pulih kembali sesudahnya, sehingga kedepannya kekuatan militer dari kerajaan lain dapat menghancurkannya. Akhirnya, pada tahun 907, dinasti Tang runtuh ketika Chu Wen, seorang gubernur militer, menjatuhkan Kaisar Tang terakhir dan mengambil alih tahta untuk dirinya sendiri, dan kemudian Chu Wen meracuni bekas kaisar tersebut. Ia pun akhirnya mendirikan dinasti Liang akhir yang menandai dimulainya periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Setelah mencapai puncak, Tiongkok kembali lagi ke perpecahan. 5 dinasti dan 10 negara ini adalah sebuah zaman di mana Tiongkok terpecah-pecah menjadi 5 dinasti yang sambung menyambung dan 10 negara kecil-kecil lainnya yang berasal dari daerah separatis. Kerajaan yang baru didirikan saling menyerang selama 54 tahun. Singkat cerita, akhir dari perang kekuasaan pada periode ini dimulai dari saat seorang jenderal bernama Chao Kuangyin dari Chou Utara memberontak melawan rajanya sendiri dan kemudian mendirikan kerajaan baru yaitu Song Utara, dan berikutnya dia dan putranya mengalahkan kerajaan lain dan menyatukan Cina sehingga mengukuhkan dinasti Song yang merupakan dinasti ke-9. Zaman Kekaisaran Song pada umumnya makmur, dan pada saat itu merupakan kekaisaran yang paling kuat di dunia secara ekonomi, ilmiah, dan militer. Kaisar pertama Song menonjol sebagai seorang kaisar yang membina sains dan pendidikan. Hasil sistem pendidikan dan administrasinya tidak hanya untuk kekaisaran Song, tapi juga berguna dan menjadi pedoman bagi dinasti selanjutnya. Kaisar juga menetapkan kebijakan bahwa pejabat pemerintahan kekaisaran haruslah lulus dari ujian yang menguji terutama pengetahuan tentang klasik Konfusianisme dan literatur kuno lainnya. Dia melembagakan kebijakan ini untuk membuktikan kualifikasi kandidat untuk memerintah. Dia memastikan bahwa para abdi dalam dan pejabatnya yang berpendidikan memiliki kekuatan lebih di pemerintahnya daripada para jenderal militer. Hal ini membuat ilmu pengetahuan lebih penting dari militer. Dia pun juga membuat kebijakan untuk menstabilkan proses suksesi dinasti dengan memastikan bahwa pejabat kekaisaran dapat menjalankan tugas mereka ketika kaisar meninggal. Kebijakan ini sangat memperkuat kekaisaran sehingga bisa bertahan lama. Ini seperti membuat sistem yang akan berjalan walaupun orang itu berganti. Kebijakannya membantu memastikan bahwa para pejabat sangat cerdas, melek, dan loyal kepada pemerintah. Nah, dulu ada televisi yang menayangkan hakim pengadilan yang terkenal, yaitu Judge Bao atau Hakim Bao, di mana hakim ini juga hidup semasa dinasti Song. Kalau kamu tahu Judge Bao, berarti kamu sudah tua.
Dia juga menciptakan akademi. Akademi-akademi ini berhasil membina ilmuwan dan pejabat yang unggul dalam sastra, seni, dan sains. Tingkat pendidikan mereka yang tinggi membantu mereka menerumuskan kebijakan perdagangan yang bermanfaat dengan negara lain dan memperkenalkan senjata baru yang revolusioner seperti roket dan mortir serta bom mesiu yang terbukti efektif dalam peperangan. Sehingga senjata Song saat itu adalah yang paling canggih di dunia. Sukses dalam perdagangan maritim dan peperangan termasuk perdagangan luar negeri adalah prioritas Song. Sehingga pemerintah membangun kapal dagang dan militer yang besar dan maju serta fasilitas pelabuhan yang lebih baik. Kapal-kapal dagang Song berlayar ke arah barat seperti India dan Arab. Pemerintah membangun tentara dengan skill dan prasarana yang hebat untuk melindungi pengiriman pedagang. Mereka membangun kapal roda dayung yang lebih cepat dan lebih bermanuver daripada kapal biasa di sungai, serta membawa bom mesiu yang biasa meledakkan kapal musuh. Karena hal ini, mereka bisa mematahkan invasi kerajaan luar, yaitu Jin, karena mereka memiliki pasukan yang lebih baik. Mereka mengendalikan navigasi di sungai Yangtze yang luas, sehingga itulah batas pertahanan mereka. Salah satu cerita kehebatan pasukan kerajaan Song saat menghadapi tentara Jin, yaitu pertempuran di sungai Yangtze pada tahun 1161, yaitu pertempuran Tang Dao dan pertempuran Caixi. Dalam pertempuran itu, pasukan Song menggunakan kapal perang yang dilengkapi dengan alat perlengkapan bom mesiu. Saat itu, armada Jin terdiri dari 70.000 orang dalam 600 kapal perang. Lebih banyak dari tentara Song yang hanya terdiri dari 3.000 orang dalam 120 kapal perang. Namun, tentara dinasti Song berhasil memenangkan kedua pertempuran ini oleh karena daya rusak bom yang kuat dan serangan cepat kapal berdayung seroda. Sejak saat itu, kekuatan armada air sangat ditekankan. 1 abad setelahnya, tentara perairan telah meningkat drastis mencapai 52.000 tentara. Untuk di pertanian, maka sebelum-sebelumnya Cina terbiasa dengan menanam gandum dan millet. Tetapi, saat era Song, maka mereka menerapkan teknik penanaman padi yang lebih baik. Padi pun menjadi tanaman pangan utama, dan peningkatan produksi mereka memungkinkan populasi meledak. Hal ini didukung dengan proyek irigasi utama dan proyek pembangunan kanal yang memungkinkan teknik-teknik canggih meningkatkan pertanian, transportasi, distribusi makanan, dan perdagangan. Lalu, dinasti Song ini ada juga yang terkenal, namun membuat miris, karena adanya kebiasaan lama yang kemudian jadi normatif, di mana kebiasaan ini sangat menyakitkan bagi wanita, yaitu mengikat kaki jadi kecil. Kelas yang lebih tinggi dan orang yang lebih kaya mulai terbiasa mengikat kaki gadis-gadis. Hal ini pada dasarnya melumpuhkan kaki gadis-gadis itu seumur hidup. Tujuannya adalah membuat mereka lebih tunduk dan menandakan status keluarga mereka. Kebiasaan mengikat kaki ini pun menyebar ke kelas bawah dan bahkan ke petani, meskipun itu membuat gadis-gadis kurang mampu melakukan pekerjaan pertanian ataupun bekerja di sekitar rumah. Orang Han sebagai suku mayoritas berpikir bahwa kaki yang kerdil membuat kamu wanita lebih cantik. Pada zaman kekaisaran ini, Song tidak berdiri sendiri, namun juga ada kerajaan yang didirikan oleh suku minoritas lain, yaitu Liao, Xia Barat, dan terakhir adalah Jurchen Jin. Kerajaan Song yang saat itu berada di utara paling sering diserang oleh kerajaan Jurchen Jin yang akhirnya memaksa keluarga Song untuk berpindah ke selatan. Karena itu, penguasa Song kemudian bersekutu dengan suku Mongol untuk menyerang Jin. Hal ini merupakan blunder militer yang menyebabkan berakhirnya dinasti Kaisaran Song. Pada tahun 1234, tentara Song bersama dengan tentara Mongol menyerang kerajaan Jin yang telah menahan Mongol selama lebih dari 2 dekade. Terjepit di antara dua pasukan yang maju, Kaisar Jin terakhir dikalahkan dengan mudah. Lalu, pasukan Song mencoba merebut kota-kota Jin yang berada di bawah Mongol. Tetapi kemudian, orang-orang Mongol di bawah Kublai Khan berusaha untuk mempertahankan kota dan menyerang mereka. Sebenarnya, secara tidak langsung, maka Jin ini melindungi Song dari invasi Mongol. Setelah Jin tidak ada, maka otomatis Song akan langsung berhadapan dengan Mongol. Bila seperti ini, maka ungkapan dari musuh dari musuhku adalah temanku, maka tidak sepenuhnya benar. Jadinya, teman makan teman sekarang. Tapi, harus diakui oleh Mongol bahwa Song merupakan dinasti yang paling sulit untuk dia kalahkan. Hal ini karena bangsa Mongol ini terkenal sangat ekspansif, di mana menyerang Timur Tengah, Rusia, Eropa, dan bisa menaklukkan wilayah lain dengan tentara yang tidak banyak, tapi dengan waktu cepat. Namun berbeda saat menyerang Song.
Tentara Mongol yang dikirim untuk menyerang Song lebih banyak daripada tentara yang dikirim untuk wilayah lain. Namun, dengan pasukan mereka yang berjumlah 450 orang, baru bisa menaklukkan kekaisaran Song lebih dari 20 tahun. Salah satu pertempuran Song dan Mongol yang terkenal adalah pertempuran laut yang melibatkan 200.000 tentara Song dengan armada 1.000 kapal melawan 20.000 tentara Mongol di hanya 50 kapal. Meskipun kalah jumlah, bangsa Mongol menang. Kalau di LML, ini namanya epic comeback. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Bangsa Mongol menang karena menggunakan cara memblokade pergerakan kapal-kapal Song dengan dirantai bersama, dan ini membuat mereka jadi sasaran empuk. Bangsa Mongol bermanuver di sekitar armada dan kemudian membakar kapal-kapal Song dalam cuaca panas dan kering. Akhirnya, setelah sekitar 2 dekade lebih peperangan melawan bangsa Mongol, ibu kota Song diambil pada 1279. Zaman kekaisaran dinasti Song pun berakhir dan dimulailah dinasti Yuan, di mana Cina dikuasai pertama kali oleh suku minoritas utara, yaitu suku Mongol. Gimana? Sangat dinamis bukan? Bersatu, pecah lagi, lalu bersatu lagi. Begitu terus untuk selanjutnya, dan penaklukan oleh suku Mongol ini akan menjadi pembuka pada video selanjutnya, di mana Tiongkok untuk pertama kalinya dipimpin oleh suku minoritas. Dan pada akhir video ini, gue mohon pada kalian untuk memberikan masukan mengenai ide-ide pembahasan sejarah lainnya, ataupun juga mengenai video ini. Bila kalian suka, maka silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Serta klik lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Sekian dari saya, Engine 8, stay dark and cool.